Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Trikusuma dengan NPM 2013022053 dari Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis karena ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Yang selanjutnya yaitu konsep listrik statis. Yang pertama yaitu atom. Atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat dari unsur itu. Atom terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu inti atom. Yang kedua yaitu kulit atom. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Muatan listrik ini memiliki 3 muatan. Yang pertama muatan positif yang disebut proton yang terletak di inti atom. Yang kedua yaitu muatan negatif yang disebut elektron terletak pada kulit atom. Dan yang ketiga yaitu muatan netral yang disebut neutron berada dalam inti atom. Muatan-muatan ini disebut muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang pada suatu benda, sehingga dapat mengalami gaya benda lain yang juga memiliki muatan listrik pada suatu jarak berdekatan. Muatan listrik disimbolkan dengan Q dengan satuan C atau kolom. Contohnya, saat kita menggosokkan mistar ke rambut, awalnya rambut muatannya netral. Saat digosokkan ke rambut, elektron rambut berpindah ke mistar sehingga muatan mistar menjadi negatif. Perpindahan elektron ini menyebabkan perbedaan muatan rambut dan sisir sehingga tidak seimbang. Selanjutnya yaitu gaya Coulomb. Charles Augustin Coulomb adalah seorang ahli yang menemukan hukum Coulomb. Ia menyatakan bahwa gaya listrik atau tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua muatan. Secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton, K yaitu konstanta keseimbangan, Q yaitu besaran muatan dengan satuan Coulomb, R yaitu jarak muatan dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan efek atau dampak yang timbul lantaran adanya muatan listrik, baik itu proton, ion, atau elektron dalam ruangan yang berada di sekitarnya. Dengan kata lain, medan listrik merupakan sektor spasial yang timbul oleh adanya gaya listrik. Biasanya terdiri atas 2 atau lebih muatannya. Arah medan listrik digambarkan menggunakan garis-garis gaya listrik. Berikut adalah arah garis medan listrik, dan ini yaitu garis medan listrik 2 muatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri medan listrik. Ciri-ciri ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, medan listrik hanya bergantung terhadap beban atau benda yang menghasilkannya. Yang kedua, sumber energi yang terdapat pada medan listrik berdasarkan atas tegangan listrik. Yang ketiga, terdapat muatan listrik 2 atau lebih yang kemudian saling berinteraksi, bisa positif atau negatif, yang berlawanan akan saling menarik, dan yang setara saling menolak. Yang keempat, yaitu penggambaran atau pencitraan garis-garis pada medan listrik harus bisa menggambarkan besarnya dan arah E. Yang kelima, yaitu besarnya medan listrik atau
intensitas menggunakan volt per meter atau V per meter sebagai satuan hitung. Dan yang keenam yaitu menggunakan pendeteksian satu muatan listrik untuk mengetahui adanya muatan listrik, sedangkan pendeteksian muatan kedua dan muatan lainnya tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada fenomena listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu petir saat hujan. Pada saat hujan, kumpulan awan membentuk awan besar sehingga terjadi pergesekan antara awan satu dengan awan lainnya. Pergesekan ini mengakibatkan elektron bergerak bebas hingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun dari awan dan dataran bumi untuk dinetralkan. Yang kedua yaitu kain sutra yang digosokkan dengan batang kaca, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Hal ini karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki muatan negatif. Dan yang ketiga yaitu penggaris plastik dengan nilon, kain wol. Kedua benda tersebut memiliki muatan netral, tetapi saat kedua benda tersebut digesekkan maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol ini memiliki muatan positif. Yang selanjutnya yaitu manfaat listrik statis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penangkap debu dan asap. Listrik statis digunakan dalam pengendalian dan pencemaran dengan menerapkan muatan statis pada partikel kotoran di asap yang keluar di cerobong pabrik dan kemudian mengumpulkan partikel bermuatan pada kolektor muatan listrik yang berlawanan. Perangkat semacam itu sering disebut presipitator elektrostatis. Yang kedua yaitu penyegar udara ruangan. Penyegar udara untuk ruangan menyegarkan dan menyucikan udara di ruang dan bekerja dengan prinsip serupa dengan penangkap debu dan asap di pabrik. Perangkap ini melepaskan elektron dari molekul asap, partikel debu dan serbuk dari udara. Partikel serbuk sari, debu, dan asap ini menjadi bermuatan listrik positif dan kemudian ditarik dan menempelkan pada perangkat penjernih udara yang bermuatan negatif. Setelah beberapa saat, polusi berasal dari udara akan hilang. Dan yang ketiga yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalin cetakan dari halaman yang difotokopi dengan halaman salinan. Hal ini dilakukan melalui apa yang disebut dengan serografi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.